Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat mendapatkan Lailatul Qadar. Sebelum kita memasuki kiat-kiat apa saja supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar, perlu kita pahami terlebih dahulu makna Lailatul Qadar itu sendiri. Karena sebagian masyarakat kita memahami Lailatul Qadar itu adalah suatu benda langit yang jatuh ke bumi di waktu tertentu. Ini adalah sebagian masyarakat memahami demikian. Lailatul Qadar itu sendiri, Lailah itu adalah satu malam Satu malam Yang namanya malam itu mulainya dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ini malam. Maka Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu terjadi sepanjang malam, bukanlah suatu benda Jadi malam adalah suatu waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan ini kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya di malam hari, namanya Lailatul Qadar. Keutamaannya itu adalah ibadah yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi pertanyaannya apakah semua orang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah semua orang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya iya. Semua orang di dunia ini akan mendapatkan Lailatul Qadar. Semuanya akan mendapatkan Lailatul Qadar selama ia masih hidup. Makanya semua orang yang masih hidup di dunia ini, dia berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Cuman keadaan mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar pada saat itu, keadaan mereka, kondisi mereka bermacam-macam. Ada yang mereka menghidupkan malam tapi tidak beribadah. Padahal Lailatul Qadar pada saat itu ada. Ada sebagian yang beribadah. Maka kondisi-kondisi seorang itu ketika Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkannya, akan tetapi keadaan mereka bermacam-macam. Ada yang mereka tidak tidur tapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang main, ada yang jalan-jalan, Apakah seperti ini esensi dari Lailatul Qadar khairun min alfi syahr? Tentunya tidak. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadahnya. Barang siapa yang pada malam saat itu ada Lailatul Qadar, maka yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadahnya khairun min alfi syahr. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban dari pertanyaan tadi itu semuanya orang berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Kita semuanya yang masih hidup di dunia ini berpotensi akan mendapatkan Lailatul Qadar. Cuman yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah kita pada malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu khairun min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sebagian ulama banyak pendapat para ulama itu untuk memfokuskan ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu iktikaf. Maka kalau kita iktikaf di masjid, tentunya segala aktivitas kita yang kita lakukan itu dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan oleh para ulama di 10 malam terakhir beriktikaf, supaya gerak-gerik kita pada saat iktikaf itu semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Dan ibadah kita ketika kita iktikaf itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala nilainya itu lebih baik
nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di antara yang harus kita lakukan ya, kalau kita sudah iktikaf ya di satu masjid misalnya, maka kita rutinkan, kita jangan putuskan ibadah kita 10 malam terakhir. Ya, misalnya kita rutinkan salat berjamaah di masjid. Kemudian salat Isya secara berjamaah di masjid. Kemudian tarawihnya jangan diputus ya. 10 malam terakhir kita genjot ya, kita usahakan ya tarawih kita ini jangan bolong lah ya. Jangan kita absen dari salat tarawih tersendiri, kita rutinkan. Inilah salah satu kiat-kiat supaya kita mendapatkan khairun min alfi syahr. Ibadah kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian hidupkan malam-malamnya juga setelah salat tarawih ya, membaca ya Al-Qur'an, ya tilawatil Qur'an. Kemudian juga mungkin bisa kita bersedekah pada malam harinya ya. Ya, kita bersedekah kepada orang-orang, atau kita berinfak di masjid ya. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini lakukan, ini di antara kiat-kiatnya ya. Kalau kita ini kita lakukan si 10 malam terakhir, yang mana para ulama itu mengatakan Lailatul Qadar itu ya terjadinya ya kebanyakan itu katanya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya. Ada juga yang berpendapat dikerucutkan lagi di malam-malam ganjil. Ada juga yang dikerucutkan lagi menjadi pada malam 27 Ramadan. Maka ya ala kulli hal kita berusaha ya ambil semua ya dari waktu-waktu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau kita di 10 malam terakhir di bulan Ramadan kita merutinkan amal-amal yang itu, salat maghrib dengan cara berjamaah di masjid, salat isya, kemudian tilawatil Quran, kemudian bersedekah, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian makan sahur dan ibadah-ibadah yang lainnya ibadah-ibadah yang lainnya kita rutinkan, kita absen di 10 malam terakhir ini ya. Insya Allah pasti kita akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Maka nilai ibadah kita yang kita lakukan ya kita mustahil di 10 malam terakhir itu, kalau kita hidupkan malam-malam kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita tidak mendapatkan fadilahnya gitu. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala kita mengistiqomahkan ibadah-ibadah kita dimulai dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka nilai ibadah kita, salat maghrib kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bertepatan pada malam Lailatul Qadar tersebut, salat maghrib kita akan keutamaannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Salat isya kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Ini lebih baik bukan setara, tapi lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian tilawatil Quran kita maka nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Begitu juga sedekah kita yang kita lakukan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kemudian di situ bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian makan sahur kita ini merupakan ibadah sunnah. Maka makan sahur kita ini, ibadah ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Semua orang kalau kita pikirkan tidak bisa salat maghrib secara berterus-terus terus menerus, dan dia bisa melakukan lebih dari 1000 bulan, ini tidak mungkin. Tapi inilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya bisa menyaingin umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Tentunya kalau orang memiliki umur yang panjang pada umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, pasti mereka itu banyak ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil supaya
kita bisa mengejar ketertinggalan ibadah umat terdahulu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya ini adalah malam ya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang mana di satu malam itu ya ibadah yang kita lakukan ya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan salat Isya kita. Ya, satu salat satu ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai lebih baik lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah ya kiat-kiat ya supaya kita mendapatkan keutamaan pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita ya supaya kita bisa ya menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Fa insyaallah kalau kita bisa merutinkan ibadah ya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya mustahil kita tidak mendapatkannya. Itu sudah pasti kita akan mendapatkan ya di 10 malam terakhir di situ ya, yang kata para ulama itu kebanyakan di 10 malam terakhir terjadinya Lailatul Qadar. Kita mustahil kita tidak mendapatkannya. Maka kalau kita rutinkan ya ibadah-ibadah di 10 malam terakhir, insyaallah biiznillah kita akan mendapatkan ya keutamaan pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang pada tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.